Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di pagi yang cerah ini saya sedang berada di kawasan Kampung Karang, Desa Cok Kunung Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Madura. Di belakang saya, teman-teman lihat kan, ada bebatuan besar cukup tinggi itu ya teman-teman. Di bagian puncaknya, menurut keterangan warga sekitar, sangat luas dan cukup datar. Di sana zaman dahulu sering digunakan untuk berjudi ya, bermain judi di sana. Bisa dibilang bajing yang berkumpul di sana itu seantero Madura katanya. Dan belakangan digunakan untuk tempat atau lokasi karapan sapi Madura. Itu di era 70-an 80-an katanya. Dan terakhir biasa digunakan anak-anak muda bermain sepak bola, bersenang bergembira di sana. Saya akan segera ke sana teman-teman, dari jalur barat yang katanya nanti tembus ke arah paling timur menuju ke pusat Kecamatan Waru. Wah, masih cukup jauh ya. Ini perjalanan yang akan sangat melelahkan ya teman-teman. Sudah mulai dekat nih. Mulai dekat. Ntar lagi saya mau mendakinya. Di sini ada pemakaman kuno kayaknya teman-teman. Tapi saya tidak akan melakukan penarikan keris di sini. Saya akan melakukan penarikan keris di bagian puncak gunung nanti ya teman-teman. Ini saya mulai badan lemah. Ini baru 30% pendakian ya teman-teman menuju puncak Gunung Karang. Rimba banget ya teman-teman. Area yang biasa digunakan untuk pendakian ini sudah hampir seluruhnya tertutup dengan tumbuhan liar. Menurut cerita warga sekitar tadi sebelum saya melakukan pendakian, ini karena warga sudah tidak memerlukan kayu bakar ya. Sekarang sudah terpenuhi kebutuhan dengan kompor gas, sehingga mereka nggak ada pikiran buat kesini lagi. Artinya warga sebelumnya biasa datang ke sini buat cari kayu ya, buat cari kayu bakar. Itu sudah tampak ya. Sebagian permukaan batu tujuan saya melakukan pendakian yang cukup melelahkan ini teman-teman. Kita sudah berada di pertengahan pendakian. Rumah-rumah warga di bawah sana terlihat jelas ya. Masih jauh ke atas teman-teman. Dan ini kanan kiri lebat sekali tumbuhan liarnya.
Semoga Allah melindungi saya teman-teman dari serangan ular atau binatang buas lainnya ataupun makhluk berbahaya lainnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Saya mohon doa-doa dari teman-teman agar saya dilindungi oleh Allah dari segala ketidakbaikan. Saya hampir ke puncak, teman-teman. Saya melakukan pendakian ini sendirian, cukup menguji akidah saya ya teman-teman. Saya selalu ingat pada keterangan dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau Sayyidina Ali pernah berkata, pelindungku adalah ajalku. Jika bukan hari ini ajalku, jika tidak hari ini ajalku, berarti aku saat ini di pendakian belum dekat dengan kematian. Dan jika aku ditakdirkan baik-baik saja dalam pendakian ini, maka aku yakin aku akan baik-baik saja. Ya, semoga begitu. Capek sekali karena saya mendaki juga bawa tas cukup berat ya teman-teman. Aku gendong. Rimba sekali teman-teman. Rimba sekali. Aku mulai curiga nih. Temanku yang menceritakan gunung ini dan mengajakku ke sini, sebagiannya juga menghaturkan untuk aku ke sini dan mengajaknya. Sekarang hari ini tidak mau, mungkin ini alasannya. Ternyata di bagian puncaknya Gunung Karang sudah tidak seindah dulu ya, karena tumbuhan-tumbuhan sudah menghalangi pemandangan datar yang ada di sini. Tumbuh-tumbuhan liar begitu lebat, udah gede-gede. Bisa dibayangkan kalau kanan kiri di sini ada ular. Alhamdulillah. Jujur saya ada ketakutan teman-teman. Saya ada ketakutan sedikit. Tapi saya lebih takut melepaskan akidah bahwa ikhtiar saya ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Wow. Ternyata ini
Mohon maaf, saya terlalu cepat mengambil kesimpulan. Padahal sudah dekat sekali dengan apa yang diceritakan teman-teman. Ini luas sekali teman-teman. Mungkin yang teman-teman ceritakan pada saya lebih luas dari ini ya, yang lapangan yang dimaksud. Ini kanan kiri sudah dikelilingi tumbuhan-tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan liar lebat ya, udah pada gede semua. Benar, kata temanku, tidak akan sepersis yang dia ketahui pada waktu yang lalu. Sangat logis ya, jika tempat ini dahulu kala digunakan buat berjudi ya. Para mafia, bajing, perampok, perompak, maling, copet, pencuri, pemalak, dan penjahat lainnya berkumpul di sini hampir seantero Pulau Madura katanya. Mereka berjudi berhari-hari di sini katanya. Sangat logis ya, karena memang sangat jauh dari keramaian. Karena pendakiannya sangat panjang, sangat melelahkan. Saya tidak jadi melakukan penggalian, teman-teman, dalam upaya mencari keris Pusaka Nusantara, karena setelah saya coba telusuri di hampir semua tempat yang ada di puncak Gunung Karang ini, teman-teman, saya sama sekali tidak yakin dengan keberadaan keris Pusaka Nusantara yang sebelumnya saya harapkan ada banyak di sini. Dari cerita yang berkembang kalau para bajing berkumpul di sini, akhirnya sedikit kecewa. Mungkin sia-sia saya datang ke daerah kawasan Kampung Karang, melakukan pendakian sampai di puncak gunung ini. Padahal saya sudah mempersiapkan ya, tas saya penuh dengan perkakas penggalian, teman-teman, yang biasa saya pergunakan untuk pencarian keris Pusaka Nusantara. Saya masih rehat, teman-teman. Saya akan segera turun teman-teman dari pendakian ini. Ini tombak saya yang saya pegang, yang ada menempel pada badan saya dari tadi, dari awal saya melakukan pendakian, sebagai bagian dari ikhtiar saya jika ada binatang buas, ular atau yang lainnya mencoba untuk menerkam saya. Saya tidak bisa melakukan penarikan keris dan tombak di sini ya teman-teman. Disebabkan karena memang tidak ada yang saya lihat keris dan tombak dari orang-orang yang pernah datang ke sini, terutama dari para bajing yang bermain judi di sini. Tombak atau kerisnya atau senjata yang lain yang jatuh atau ketinggalan di sini atau mereka sengaja taruh di sini nggak ada. Harapan saya sebenarnya kalau ada keris dan tombak mereka yang tercecer di sini, daripada karatan, aus, rusak dengan sendirinya, lebih baik saya ambil terus saya jual ke teman-teman kolektor keris dan tombak Pusaka Nusantara. Penarikan benda pusaka keris dan tombak yang saya maksud dalam arti biasanya teman-teman, seperti teman-teman menarik benda apapun barang itu, teman-teman tarik, menarik tas misalnya. Itu penarikan yang saya maksud, bukan penarikan yang sebagian dipahami orang-orang
menarik dari alam gaib atau menarik keris dan tombak dengan kekuatan gaib. Bukan itu ya. Yang gitu-gituan jangan dipercaya teman-teman. Kalaupun ada yang demikian, itu hanyalah persekutuan diri mereka dengan jin kafir. Na'udzubillah. Karena saya memang melakukan penjualan keris dan tombak dengan harga yang sangat murah ya teman-teman. Pertama, karena saya memang belinya dengan harga yang murah, atau yang kedua, saya mendapatkannya cuma-cuma melakukan penarikan seperti yang saya gambarkan dari tadi. Terima kasih ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.